adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa? Apa? Puji Tuhan. Kak Karin harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan sukacita. Adik-adikku, udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik nih. Pasti udah siap mengikuti ibadah hari ini. Nah, adik-adik, mari kita awali ibadah hari ini dengan menaikkan sebuah pujian. Dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri dengan lebih semangat. Hari yang baru harus pakai semangat yang baru. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh kiranya Yesus sangat cinta pada saya. Oh kiranya. Ayo adik-adik yang masih duduk boleh bangkit berdiri ya, sambil gerakin tangannya, gerakin kakinya, sambil loncat-loncat boleh loh. Ikutin gerakan Kak Karin ya, kita nyanyi sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab apa? Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Bergiranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik. Nah, sesuai dengan lirik lagu yang barusan kita nyanyikan, bergiranglah adik-adik, bersukacitalah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, bisa menghirup udara yang segar secara gratis. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah berkumpul melalui online untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin kegiatan kami dari awal hingga akhir. Berkati juga anak-anak-Mu, tolong buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tahu apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Jadi
Jadi kalian tidak usah khawatir, tidak perlu gelisah pada hari esok. Ingat Tuhan Yesus selalu akan menyediakan apa yang kalian butuhkan. Kakak mau ajak kalian untuk menaikkan sebuah pujian Allah itu baik. Ayo adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan semangat bangkit berdiri. Boleh sambil gerakin ya tubuhnya. Ikutin gerakan kakak ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke firman pada hari ini, Kak Wiwi mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan hati dengan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Kaulah Harapan. Adik-adik tahu lagu ini ya? Lagu ini mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan memberikan kita kekuatan menjalani hidup ini. Serta harapan-harapan kita senantiasa Tuhan pegang. Ya, di dalam Tuhan kita letakkan harapan kita. Sebab hanya lewat Tuhanlah harapan-harapan kita bisa terwujud. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama adik-adik.
lagi lagu ini dari awal ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Firman dan cerita Tuhan ya. Oke, adik-adik jangan lupa untuk siapkan Alkitab bukunya. Kalau memang benar-benar nggak punya Alkitab buku, boleh deh pakai handphone. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin punya Alkitab ini ya. Kita mau belajar sama-sama dari sini. Sudah? Sebelum itu kita awali dengan doa sebentar yuk. Ya, mari kita berdoa ya. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh melaksanakan sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami semangat dan sukacita sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman, biarlah Tuhan Yesus yang akan menuntun kami dan menyertai kami dalam firman kali ini. Tuhan yang akan berikan hati dan pikiran yang fokus supaya kami bisa mendengarkan dan memahami cerita tentang firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, tonton dulu yuk cuplikan satu ini. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Nah, itu dia cuplikannya. Adik-adik ada yang tahu itu ceritanya tentang apa ya? Terus tadi itu ada 2 orang laki-laki, itu siapa ya? Ada yang tahu? Mungkin adik-adik udah tahu, ada yang belum tahu. Tapi kita mau sama-sama untuk belajar lagi ya. Buat yang sudah tahu, yang belum tahu kita belajar lagi dari awal. Oke? Ternyata nih cerita itu ada di Alkitab. Ya pasti dong ya Kak Airin ya. Kita mau sama-sama buka ya sekarang dari Kisah Para Rasul. Sling Kisah Para Rasul di sini ya. Kita mau buka, adik-adik juga buka Kisah Para Rasul pasal 3. Oke, dibuka pasal 3. Tring, kalian sudah ketemu. Judulnya apa? Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu Kisah Para Rasul pasal 3. Kita baca judulnya sama-sama. 1, 2, 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Wah, berarti tadi 2 orang itu ada yang namanya Petrus. Satunya namanya siapa ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bener gak ya? Nih kalian gak tahu lagi. Tapi kalau ada yang bener, keren. Kalau ada masih salah, gak apa-apa. Sekarang kita mau belajar, oke? Jadi, tadi itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Yang satu namanya Petrus, yang satu namanya Yohanes. Kok Kak Airin bisa tahu? Karena ada di Alkitab, ada di bacaannya. Kita baca ayat pertama ya, Kak Airin bacakan. Kisah Para Rasul 3, ayat 1 sampai 10. Kalian bacakan ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang itu waktu berdoa, waktu beribadah, yaitu pukul 3 petang, sekitar sore hari ya, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Yaitu Petrus dan Yohanes, muridnya Tuhan Yesus. Ya, ada 12 murid Yesus, salah 2-nya, bukan salah 1 ya, ada 2 orang yang namanya Petrus sama Yohanes. Mereka pas kebetulan mau beribadah nih di bait Allah. Terus waktu mereka mau naik, tadi kan lihat ya, ada segerombolan orang yang mereka ngangkut orang yang lumpuh, tidak bisa jalan. Dan ternyata orangnya itu tidak bisa jalan sejak lahir. Kok bisa tahu? Ada di ayat 2. Kita lanjut ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Diusung itu diangkat-angkat tadi pakai tilam atau pakai kayak tempat tidur yang bisa diangkat-angkat gitu ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Apa? Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Gitu. Jadi kenapa sih teman-temannya bantu dia untuk duduk di pinggir bait Allah? Ternyata karena supaya dia tuh bisa minta sedekah, minta belas kasihan kepada orang-orang di sekitar situ. Nah, terus waktu Yohanes sama Petrus jalan, lihatlah Yohanes dan Petrus akan orang itu. Wah, ada orang lumpuh dan di ayat 3 kita lanjut lagi. Ketika orang itu melihat, orang itu orang lumpuh ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, tapi di ayat 4 bilang, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Kalau misalnya minta sedekah, terus Petrusnya sampai bilang ke orang yang lumpuh itu untuk lihatlah kepada Petrus dan Yohanes, berarti orang yang lumpuh itu sedang tidak melihat ke arah Petrus dan Yohanes ya. Jadi dia merasa dirinya itu tidak layak, merasa orang berdosa, merasa orang yang tidak layak untuk kalau kita saling menatap itu kayak ada unsur bahwa aku dan kamu setara. Aku bisa melihat kamu dengan percaya diri, bisa menatap matamu, karena aku juga percayakan diriku sendiri bahwa aku ini layak untuk menatap matamu. Jadi ada unsur atau pemikiran seperti itu. Tapi orang yang lumpuh ini merasa dirinya tidak layak karena dia berdosa. Dia ini orang yang sakit-sakitan, tidak bisa apa-apa dari kecil, dari masih lahirnya. Jadi dia hadapnya bawah, kayak di film tadi ya. Terus dia cuma kayak minta aja gini, ada sedekah atau mau memberikan sesuatu untukku. Seperti itu ya tadi ya. Makanya Petrus bilang, lihatlah kepada kami. Lanjut, ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Dia harapkan untuk dapat makanan atau sedekah atau uang gitu ya. Lanjut, ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu.
Kita baca sama-sama ya dari yang demi nama Yesus Kristus itu. Sampai berjalanlah. Kita baca ya. Kak Airin dulu. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. 1, 2, 3. Kita baca bersama. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, itu berarti, tunggu dulu. Petrus bisa menyembuhkan orang juga ya? Bisa membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Sama kayak Tuhan Yesus dong. Gitu bukan ya? Oh, tentunya enggak ya. Seperti yang Petrus bilang di sini, demi nama Yesus Kristus. Jadi Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh itu di dalam nama Tuhan Yesus. Menggunakan nama Yesus Kristus. Karena apa? Petrus dan Yohanes percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar yang bisa bantu orang lumpuh ini untuk sehat lagi, bisa berjalan dengan sukacita. Gitu ya. Kita lanjut dulu bacaannya. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Tadi ya kayak yang di film juga kan ada yang lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seperti yang di film tadi ya, adik-adik perhatikan. Petrus mengulurkan tangannya untuk bantu orang itu berdiri. Dan seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia langsung tiba-tiba dilepaskan pelan-pelan tangannya dan dia bisa kuat berdiri. Wah, dia kaget ya. Wah, begini ya rasanya berdiri. Begini rasanya kakinya itu bisa difungsikan untuk berdiri kuat. Dan dia langsung dengan gembira, dengan sukacita dia langsung lari-lari saking senangnya. Wah, aku bisa berjalan. Karena sejak lahirnya sampai umurnya yang sepertinya orang itu tidak muda juga ya, bukan orang masih kecil, bukan anak-anak ya. Kayaknya orang itu sudah sekairin atau lebih tua dikit gitu ya, mungkin pengandaiannya kalau di film. Jadi selama itu dia nggak bisa berdiri. Sampai akhirnya dia bisa berdiri, otomatis sangat sukacita, sangat senang. Ya, kita lanjut lagi. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seperti yang Kak Airin bilang tadi, yang di film juga sudah cuplikan bahwa dia sungguh sukacita, dia sungguh berbahagia karena dia bisa berjalan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah ya. Ada orang-orang di bait Allah yang melihat juga kuasa mujizat Tuhan Yesus. Karena doa di dalam nama Tuhan Yesus, maka orang yang lumpuh itu bisa sehat kembali. Ayat terakhir, ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya atau kepada orang lumpuh itu. Wah, di sini Kak Airin juga belajar nih bahwa nama Tuhan Yesus, nama Yesus Kristus itu bukan sekedar demi nama Tuhan Yesus, bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi nama Tuhan Yesus mengandung kekuatan yang sangat besar. Nama Tuhan Yesus mengandung kekuatan yang bisa mengubah sesuatu, mengubah hidup kita bahkan ya. Seperti orang tadi, bukan hanya mengubah rasa sakitnya, bukan hanya mengubah lumpuh menjadi bisa berjalan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus itu bisa mengubah seluruh kehidupan orang yang lumpuh itu. Kenapa mengubah seluruh kehidupan? Karena dari yang sebelumnya orang itu nggak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan. Otomatis sekarang dia bisa bekerja. Dia bisa membantu keluarganya, membantu teman-temannya. Hidupnya pun berubah. Sekarang dia bisa bekerja, bisa punya penghasilan, bisa cari makan. Dia mungkin bisa mencari pasangan untuk menemaninya dia nanti. Kayak gitu ya. Jadi mengubah seluruh hidupnya. Hidupnya yang dulu itu karena nggak bisa jalan, cuma bisa minta-minta, hidupnya suram. Tahu suram? Sedih, nggak galau, ya nggak bisa apa-apa. Jadi bosan nggak sih adik-adik? Pernah nggak kalau di rumah cuma duduk dari pagi sampai malam, besoknya gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Pasti bosan banget ya. Sama nih, kayak orang yang lumpuh itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main bola, bisa main basket, dia nggak bisa main apa lagi ya yang dia nggak bisa main. Dia nggak bisa main yang lain-lain yang butuh kaki untuk berjalan atau kaki untuk berdiri gitu. Apa mungkin dulu nggak ada basket ya, mungkin nggak ada sepak bola, tapi ya penggambarannya seperti itu gitu. Nah, Tuhan Yesus mengubah seluruh kehidupannya yang dulu suram menjadi penuh sukacita karena dia sudah bisa merasakan kakinya, dia sudah bisa berjalan. Orang itu pun bersukacita dan memuji-muji nama Tuhan. Nah,
Sekarang giliran adik-adik dan Kak Airin untuk belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan gak cuman itu, hari ini kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Adik-adik, 1 minggu ini kita sama-sama yuk berdoa setiap pagi bangun tidur. Berdoa Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Saya, atau sebutin nama adik-adik, Kak Airin misalnya, Kak Airin masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan tubuh yang lengkap, dengan keadaan yang sukacita, karena Kak Airin tahu ada kemurahan Tuhan atas hidup Kak Airin. Kita mau awali 1 minggu ini, tapi nanti seterusnya juga, tapi kita awali dari 1 minggu ini dulu, untuk kita berdoa, mengawali hari kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena seperti di lagunya kan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Ya kan? Jadi di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, kuasa gelap, kuasa iblis semua dikalahkan. Ya, kita mau sama-sama belajar. Sudah, kita belajar apa tadi? Mengucap syukur atas kesehatan dan atas semua kemurahan Tuhan terhadap badan kita, terhadap apa yang bisa kita lakukan juga. Yang kedua, kita mau belajar untuk berdoa ketika kita sakit. Ya, bukan cuma kita sakit secara badani ya, maksudnya kayak misalnya Kak Airin batuk seperti itu, bukan cuma berdoa karena sakit yang seperti itu, tapi misalnya sakit hati atau sedang bersedih, misalnya habis dimarahin mama terus atau habis dimarahin papa, adik-adik jadi bersedih, atau habis bertengkar dengan teman atau saudaranya terus adik-adik jadi bersedih, itu juga sakit ya, tapi sakitnya di sini, sakitnya di hati. Kita juga mau berdoa untuk itu, berdoanya dengan sungguh-sungguh. Ya, karena juga ada di Alkitab untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kalau mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan Yesus, kita harus dengan sungguh-sungguh percaya. Terus kalau ada yang tanya, gimana ya caranya tahu kalau kita tuh sungguh-sungguh, Kak Airin? Caranya gampang. Adik-adik duduk diam, fokusnya mikirin Tuhan Yesus gitu. Mikirin Tuhan Yesus atau mikirin, ini aku lagi sakit, ini aku mau berdoa. Itu dulu, jangan pikirin habis ini makan apa ya, aku pengen ke Indomaret beli es krim, habis ini ajak mama makan di mall gitu. Jangan pikirin itu dulu, jadi fokus, aku mau berdoa nih sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, benar-benar fokus, Tuhan Yesus, berdoa. Itu namanya adik-adik bisa fokus berdoa, nggak main-main. Nanti di akhir doanya ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang dari dulu diajarkan ya, kita kalau berdoa kan ada akhirannya di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu adik-adik bisa mengerti ya. Hari ini kita belajar 2 hal untuk selalu mengucap syukur di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kesehatan dan kemurahan Tuhan untuk badan kita, untuk kesehatan kita. Dan yang kedua, kita bersyukur karena dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar sehingga Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit. Ya, kalau kita sakit hati maupun sakit jasmani, sakit badan gitu seperti batuk, panas, meriang, kita punya Tuhan Allah yang besar kuasanya untuk menyembuhkan kita. Ya, kita mau belajar 2 hal itu untuk 1 minggu ini dan selanjutnya. Adik-adik bisa? Bisa ya. Sekarang kita mau berdoa untuk menjalani 1 minggu ke depan bersama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah diingatkan kembali untuk selalu berdoa, mengucap syukur, berdoa untuk meminta pertolongan, kesembuhan dari Tuhan Yesus. Biarlah 1 minggu ini dan sampai selama-lamanya kami bisa terus bersyukur, kami bisa terus menyerahkan setiap sakit penyakit kami, kesedihan hati kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah Tuhan ajarkan kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Berikan kami pikiran dan hati yang fokus dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Dea. Hari ini Kak Dea bertugas untuk menyampaikan ayat super. Nah, sebelum kakak mau menyampaikan dulu ayat mana yang ditunjuk, yang mendapat bagian, kakak mau minta tolong adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Boleh berbentuk gadget maupun berbentuk fisik, buku gitu ya, buku Alkitab yang tebal. Kakak kasih waktu kira-kira berapa detik?
Jangan lama-lama ya, jangan 1 jam, karena Alkitab pasti akan dekat dengan sekitar adik-adik gitu ya. Oke, kakak kasih waktu 3 detik ya. Kakak hitung mulai dari 1. Oke, kakak start mulai menghitung. 1, 2, 2,5, dan 3. Oke, stop ya. Kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, baik berbentuk yang tadi gadget atau bentuk fisik. Hari ini kita akan membuka dari Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Oke, sudah dapat? Kisah Para Rasul 3 ayat ke-16. Oke, kalau sudah dapat, adik-adik tolong baca dalam hati dulu ya. Ini ayatnya agak panjang tapi nggak apa-apa. Kita mau belajar ayat panjang, nanti kalau diulang-ulang pasti hafal ya. Sebelum kita mau menghafal, kita mau baca bersama dulu. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Panjang ya adik-adik. Sambil mengingat ini ayat ini, kakak jadi mengingat satu lagu yang ada liriknya begini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau Kak Airin tadi menyanyikan ada kemenangan gitu ya. Tapi kalau ini ada kesembuhan. Ya karena nats ini, ayat ini berbicara tentang kesembuhan. Nggak jauh-jauh dari lagu yang tadi ya Dek, dalam nama Yesus ya. Nah, kita mau baca lagi supaya kita mengingat. Meskipun panjang, kita mau baca terus berulang kali ya supaya hafal. Kisah Para Rasul 3 ayat ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Itu ayatnya. Kalau kita percaya, berarti kesembuhan, entah doa yang adik-adik inginkan, itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kita tinggal tunggu waktunya. Oke, amin. Baik adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah online anak hari ini. Adik-adik, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapat dari ibadah hari ini? Ya? Kalian tahu bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan ya. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kita menaikkan sebuah pujian syukur adik-adik dengan judul Terima Kasih Tuhan. Lalu setelah itu kita akan langsung menutup di dalam doa penutup. Ya, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Juga untuk kesempatan hari ini kami boleh mengikuti ibadah online dari rumah. Kiranya Tuhan kumpulkan kami kembali esok minggu depan dalam keadaan yang sehat untuk kembali mengikuti ibadah bersama-sama orang yang kami kasihi di rumah. Sebentar kami akan menutup ibadah ini dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Baik adik-adik, kita tutup ya ibadah online kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua, sampai jumpa.